Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Syahputra. Saya berasal dari Universitas UIN Suska Riau, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UTS model-model konseling dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ilyas. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan teknik-teknik dalam pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, jelaskan konsep dasar teori Adler. Yang ketiga, jelaskan konsep dasar model konseling behavior. Yang keempat yaitu jelaskan konsep dasar modeling konseling rasional emotif. Lanjut saja, kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu ada 5 teknik dasar dalam konseling psikoanalisis, yaitu 1. Asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Yang kedua yaitu analisis mimpi, yaitu klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk memilih masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena pada waktu tidur pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks yang terdesak pun muncul ke permukaan. Itu yang ketiga yaitu interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien. Baik dalam proses bebas, mimpi, resistensi dan transferensi klien, konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Itu yang keempat, analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensinya. Analisis transferensi yang nomor 5. Transferensi adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang oleh klien dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselor. Itulah jawaban pertanyaan nomor 1. Kita lanjut jawaban yang nomor 2. Yang pertanyaan ini itu jelaskan konsep dasar teori Adler. Ada beberapa konsep dasar Adler. Yang pertama, fictionally finalis, yaitu merupakan suatu bentuk hayalan dalam usaha mencapai sasaran, tujuan yang belum tercapai. Manusia tidak dipengaruhi oleh masa lampaunya, melainkan dipengaruhi oleh tujuan hidupnya. Adler dipengaruhi oleh filsafat Hans Feinger. Dalam bukunya berjudul The Psychology of As If 1925, bahwa manusia hidup dengan banyak cita-cita yang semata-mata bersifat fiktif, yang tidak ada padanya dalam kenyataan. Teori yang kedua yaitu Striving of Squares of Superiority, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah
berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Adler mereduksi semua motivasi menjadi satu dorongan tunggal, yaitu berjuang meraih keberhasilan atau superioritas. Tentu kita masih ingat dengan kisah Adler di atas mengenai kondisi fisik yang lemah dan persaingan dengan kakak laki-lakinya. Oleh sebab itu, psikologi individual mengajarkan bahawa seseorang memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang mengakibatkan perasaan inferior. Masuk kita dengan teori yang ketiga, yaitu inferiority feeling adalah rasa diri kurang atau rasa rendah diri yang timbul karena perasaan kurang berharga atau kurang mampu dalam penghidupan apa saja. Inferiority feeling merupakan suatu teori dari Alfred Adler, seorang ilmuwan sekaligus penemu dari individu psikologi. Berawal dari ide yang berasal dari inferiority organ, yaitu kekurang sempurnaan organ atau bagian tubuhnya pada daerah-daerah tertentu, baik karena bawaan atau kelainan dalam perkembangan. Masuk kita dengan teori yang keempat, yaitu social inherence. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Minat sosial adalah perasaan menjadi satu dengan umat manusia. Masuk kita dengan teori yang terakhir, yaitu yang kelima, style of life. Adler berpendapat bahwa setiap orang memiliki terhadap hidupnya sendiri dan bahwa mereka menciptakan style of life mereka sendiri. Kekuatan kreativitas itulah yang membuat setiap individu menciptakan diri, karakter serta kepribadian mereka. Itulah jawaban yang nomor 2. Kita lanjut jawaban yang nomor 3, yaitu jelaskan konsep dasar model konseling behavior. Konsep utama dalam konseling behavior adalah keyakinan tentang martabat manusia yang bersifat filsafat dan sebagian lagi bercorak psikoanalisis. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Kita masuk dengan pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan konsep dasar model konseling rasional emotif. Konsep dasar konseling rasional emotif ialah ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Itulah penjelasan dari saya tentang pertanyaan berikut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.